Bagian 25, Surat Titipan Papa. Setelah melihat keadaan Raka, Tante Amira mengajakku keluar di teras berdua. Tampaknya ada hal penting yang ingin ia bicarakan. "Win, bagaimana kabarmu? Apakah kamu suka di sini?" tanya Tante Amira basa-basi. Tapi entahlah, pertanyaan itu justru membuatku tak bisa menahan laju air mataku untuk keluar. "Maaf, Tante. Aku ingin pulang sama Tante saja," sahutku dalam isakan. Tante Amira memelukku, mengelus punggungku penuh kasih. "Win, kamu kenapa? Apakah Raka menyakitimu?" tanyanya menatap mataku. "Bukan cuma menyakitiku. Dia juga membohongi kita selama ini," ucapku masih terisak. "Maksud kamu, Win?" tanya Tante Amira terlihat bingung. "Tante, ternyata Papa telah mendonorkan ginjalnya untuk Raka. Karena itu Papa meninggal." Tangisku pecah. Tak sanggup rasanya mengatakan ini. Tante Amira bukannya terkejut, tapi malah tersenyum padaku. "Loh, kenapa Tante? Tante tidak percaya padaku?" tanyaku heran akan sikap tanteku itu. "Aku percaya, Win, dan aku tahu itu. Karena itu pula Tante datang ke sini," jawabnya tenang, seolah yang kusampaikan adalah hal yang sangat wajar. Apakah Tante juga menikmati hasil ginjal Papa? Pikiranku menjelajah kemana-mana. "Win, Papamu menitipkan ini sama Tante. Bacalah dengan tenang dan pikiran terbuka. Jangan cepat mengambil keputusan." Tante Amira mengeluarkan sebuah surat dari tas kecil yang dibawanya. Dengan ragu aku meraihnya. Sulit ku percaya. Bagaimana mungkin Papa menitipkan surat pada Tante Amira? Apakah Papa memang sudah tahu akan terjadi sesuatu padanya? "Win, jangan terlalu cepat menghakimi seseorang. Keluarga ini adalah keluarga yang baik. Tante tidak mau kamu salah paham terhadap mereka." Aku semakin bingung atas ucapan adik dari papaku ini. Apakah dia sudah tahu semuanya? "Win, sekali lagi, baca dengan baik dan tenang. Setelah itu baru kamu ambil keputusan," ucapnya lagi. "Tante pamit dulu. Aku harus ke pasar lagi. Tadi sempat kututup tokoku untuk menemui kamu di sini," ucapnya mengelus kepalaku. "Sampaikan salamku pada Raka dan papa mertuamu. Aku pamit pulang dulu." Tante Amira mengecup keningku sebelum pergi meninggalkanku. Aku masih tertegun menatap kepergian Tante Amira. Apa maksud dari semua ini? Pandanganku berpindah pada surat berwarna putih kusam itu. Aku menuju taman belakang untuk membacanya dengan tenang. Untuk anakku, Winda Aryani Rahman. Sebelum jauh menjelaskan isi surat ini, Papa ingin bercerita sebuah pengalaman yang cukup menyedihkan yang Papa saksikan dalam hidup Papa. Dulu, Papa punya sahabat. Kami sangat dekat. Bahkan, banyak yang menganggap kami itu saudara karena dekatnya. 6 tahun persahabatan kami terjalin. Dia banyak sekali membantu Papa pada pendidikan Papa, sehingga Papa bisa menyelesaikan SMA. Papa dulu anak yatim piatu.
Ayah dari sahabat papa itu telah menganggap papa seperti anaknya sendiri. Bahkan, pada saat sahabat papa berangkat kuliah ke Jerman, ayahnya juga menawarkan pada papa untuk kuliah di sana atas biayanya. Papa menolaknya, karena papa merasa telah banyak berutang budi pada mereka. Selama 6 tahun, keluarganya selalu membantu papa, membiayai pendidikan, bahkan hidup papa yang yatim piatu. Karenanya lah, papa tidak merasa sendiri. Tante Amirah juga tahu semuanya. Setelah sahabat papa itu berangkat ke Jerman, komunikasi kami tetap terjalin. Bahkan, ayahnya menampungku di rumahnya. Aku memaksa untuk bekerja di rumah keluarga itu. Papa tidak ingin terus-terus menjadi beban mereka. Papa bekerja jadi sopirnya selama 4 tahun. Sampai sahabat papa itu pulang, aku masih di rumah itu, bekerja sebagai supir. Sahabat papa akhirnya menikah. Papa diajaknya ikut bersama mereka. Papa bekerja sebagai tukang kebun di rumahnya atas permintaan papa sendiri. Entah, papa mungkin tak pernah menemui keluarga seperti mereka lagi. Mereka seperti malaikat. Bahkan, hingga papa menikah pun, mereka masih memberikan papa pekerjaan dengan gaji yang layak. Suatu hari, istri sahabat saya ini sakit. Divonis gagal ginjal oleh dokter, dan di saat yang bersamaan, anaknya yang baru berumur 10 tahun itu juga punya penyakit yang sama. Sahabat saya sangat sedih. Mungkin akan kehilangan kedua orang yang sangat dicintainya. Dengan pertimbangan yang matang, papa menawarkan diri untuk menjadi pendonor salah satu dari mereka. Ternyata, ginjal papa cocok untuk anaknya. Saat itu kondisi papa sehat dan layak untuk jadi pendonor. Salah satu ginjal dari sahabat saya diberikan pada istrinya. Namun, operasinya gagal. Istri dari sahabat saya ini tidak dapat diselamatkan. Ibu dari anak ini meninggal. Saat itu, kamu masih sangat kecil, masih bayi. Kami berdua merawat anak itu hingga dewasa, karena kondisi fisiknya yang lemah. Dan semua biaya kehidupan papa, mamamu, dan juga biaya sekolahmu ditanggung oleh mereka. Papa tidak bekerja berat di rumah itu. Sampai di sini, mungkin kamu sudah mengerti siapa yang papa ceritakan. Kenapa papa memaksamu untuk menikah? Karena papa menyadari ada yang salah dengan tubuh papa. Sahabat saya meminta kamu untuk jadi menantunya. Walaupun putranya agak kaku dan dingin, tapi sebenarnya dia baik. Antara papa dengannya punya ikatan batin yang kuat. Dia seperti anak papa sendiri, dan dia selalu memperlakukan papa seperti orang tuanya sendiri. Aku yakin dia akan menjagamu dengan baik. Ada titipan papa di tubuhnya. Papa akan menjagamu melalui dia. Anakku Winda, jangan salahkan mereka jika terjadi sesuatu pada papa. Itu semata-mata kehendak Allah. Jadilah istri yang baik untuk Raka. Papa tahu ini terlalu dini bagimu. Tapi, papa meyakini ini adalah cara terbaik papa untuk memastikan putri papa baik-baik sepeninggal papa. Papa akan selalu ada buatmu melalui Raka. Salam sayang papamu yang selalu mencintaimu. Air mataku luruh membaca surat itu.
Iya, itu memang tulisan tangan papa. Aku sangat mengenalnya. Ya Allah, cinta papa begitu nyata. Ini seperti cerita dongeng yang nyata terjadi padaku. Aku telah berburuk sangka pada papa mertuaku. Walaupun tetap saja sulit untuk kuterima pengorbanan papa untuk keluarga ini. Tapi, mengingat kondisi keluarga mereka saat itu, saya pun, andaikan berada dalam situasi itu, mungkin saja akan rela mendonorkan ginjalku. Apalagi papa, beliau memang memiliki hati yang sangat lembut. Bagaimana dia bisa diam saja melihat kedua orang yang dicintai sahabatnya sekarat? Padahal, ia bisa melakukan sesuatu. Ya Allah, seperti sinetron saja hidupku ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku meminta maaf pada papa mertuaku? Kulangkahkan kakiku menuju ruang keluarga. Kulihat papa mertuaku duduk terpekur sendirian. Aku kasihan melihatnya. Dia kehilangan istrinya saat anaknya masih sangat kecil. Tapi dia tidak menikah lagi. Memilih membesarkan anaknya dengan sahabatnya. Cerita itu bahkan aku ketahui sekarang. Tapi papa tidak pernah mengajakku kemari. Kenapa ya? Andaikan dulu sering mengajakku ke sini, tentu sudah lama aku mengenal Raka. Aku mendekati lelaki tua itu. Kulihat kesedihan di matanya. Pa, maafin Winda ya. Winda telah berburuk sangka pada papa. Ucapku lirih. Win, maafin papa juga. Karena telah lalai menjagamu, hingga musibah kemarin menimpamu. Ucapnya mengelus kepalaku. Itu bukan salah papa kok. Itu salah Winda. Andaikan Winda mampu untuk menahan emosi dan meminta penjelasan, tentu semua itu tidak akan terjadi. Aku menggenggam tangan keriput lelaki tua itu. Aku merasa papa hadir di sini dan tersenyum melihatku. Sudahlah Win, kita lupakan semua. Kita mulai hidup yang lebih baik lagi. Papa harap kamu dan Raka bisa akur seperti pasangan lainnya. Ucapnya kembali tersenyum padaku. Oh iya Pak, aku lihat Kak Raka dulu ya. Tadi belum sempat mengganti bajunya. Ucapku beranjak dari sana. Dari pintu kulihat Raka berusaha melepaskan bajunya yang masih bernoda darah. Tampaknya sejak tadi ia dalam keadaan seperti itu. Meringis menahan sakit, tapi tak bisa menggerakkan tangan kirinya karena luka di bahunya. Aku berjalan mendekatinya. Ia masih belum sadar atas kedatanganku. Butuh bantuan, sahutku ketus. Entah kenapa aku belum bisa bersikap lembut padanya. Ia mendongak tersenyum padaku. Dasar, sok-sok kuat padahal lembek. Cocoknya jadi perempuan saja. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.